Isu pemakzulan Gibran dan polemik ijazah Jokowi terus mencuat. Alih-alih untuk mencari kebenaran, hal ini seolah menjadi alat politik untuk menggoyang stabilitas negara. Gibran terpilih melalui proses demokrasi yang sah oleh KPU dan diputus final oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara ijazah Jokowi sudah berulang kali dinyatakan asli oleh lembaga-lembaga resmi terkait. Lantas mengapa hal ini terus dipersoalkan? Rakyat menanti kepastian, bukan drama politik yang tidak berkesudahan. Pemerintah ke depan membutuhkan ruang untuk bekerja, bukan diganggu oleh isu-isu lama yang sudah dijawab oleh hukum. Demokrasi sudah berjalan dengan baik. Jangan lagi gunakan isu-isu untuk menggoyahkan proses demokrasi. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sebelum mendengarkan apa kata redaksi, kalau kata saya Andi Kumala, jangan terlalu membenci orang berlebihan, apalagi tanpa alasan yang kuat. Karena kita nggak tahu, bisa jadi ujung-ujungnya sayang. Oh, berarti itu kata Philip ya, kata bukan saya, kata redaksi. Kata redaksi belum tentu, kan begitu. Kita mau nanya kata redaksi seperti apa? Sudah ada pemimpin redaksi Tiwan, Bang Lalumara Satriawangsa. Selamat pagi, Bang Selamat pagi, Pak Mara. Selamat pagi, Philip. Tadi kita sudah melihat paket pengantar terkait pemakzulan Gibran Raka Buming Raka. Sebenarnya apa kata redaksi terkait kasus ini, Pak Mara? Soal pemakzulan itu tidak tabu. Dan apa yang terjadi saat ini kan sebagai sebuah dinamika dan biasa dalam sebuah negara demokrasi. Oke. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hal ini juga diatur. Di pasal 7, pasal 7A dan 7B. Saya kira redaksi melihat bahwa itu pasal 7A itu kan jelas disebutkan bahwa itu bisa dilakukan bila satu, presiden, wakil presiden, atau masing-masing bisa sendiri-sendiri presiden atau wakil presiden itu melakukan, dianggap melakukan pengkhianatan pada negara, tindak pidana, baik itu korupsi, penyuapan, dan sebagainya. Memang di pasal 7A itu juga ada frasa yang bisa sebagai ditafsirkan secara politik. Yaitu frasa yang pertama adalah dianggap tidak mampu, kedua frasa perbuatan tercela. Nah ini tentu dari kacamata politik. Tapi kalau kita lihat mekanismenya di pasal 7B, bahwa untuk sampai ini dibahas oleh DPR, diterima, itu dibutuhkan 2/3 daripada anggota DPR untuk hadir pada sidang paripurna dan keputusannya 2/3. Kalau sekarang dengan formasi sekarang, konfigurasi politik saat ini di mana 81% itu atau 470 anggota DPR itu kan koalisi pemerintahan. Itu pun kalau kita anggap PDIP ikut koalisi. Tidak ikut di koalisi itu. Rasanya secara matematik maupun logika politik hal ini kecil kemungkinan terjadi. Tapi apakah Forum Purnawirawan ini sudah punya dasar hukum yang kuat untuk mengajukan itu sehingga dianggap sah-sah saja sebenarnya? Ya, dalam negara demokrasi pasti semuanya punya kacamata. Kan seperti kita melihat bahwa ada yang melihat kita di depan, ada yang melihat di belakang. Dan tergantung sekarang bahwa DPR sebagai lembaga politik membahas ini. Apakah menerima? Kalau terakhir seperti yang disampaikan Bu Puan kan beliau belum terima suratnya. Jadi belum, apalagi mau membaca surat itu. Masih di sekretariat informasinya. Tapi Forum Purnawirawannya sendiri menyatakan bahwa kalau lama direspon ini mereka mau melakukan tindakan yang lebih keras, begitu menduduki MPR. Bagaimana redaksi memandang sikap redaksi ini? Memandang bahwa hal itu kita serahkan kepada proses di DPR. Dan hal-hal yang di luar parlemen jadi sebaiknya dihindari, apalagi dengan situasi seperti saat ini. Tentu banyak hal fokus-fokus pemerintah yang khususnya di bidang ekonomi kan itu juga penting. Jangan sampai juga mengganggu geliat ekonomi yang pada saat ini kita lihat sendiri kan terjadi penurunan, apalagi Bu Sri Mulyani juga mengatakan bahwa tahun ini maupun tahun 2026 itu forecast-nya kan tidak secerah yang kita harapkan. Gitu. Tapi kalau melihat tuntutan dari para purnawirawan TNI ini, apakah lebih kental ke
permasalahannya atau lebih kental ke politisasinya? Mengingat sebenarnya sejauh ini Gibran juga dalam negara demokrasi kan boleh saja. Ya. Boleh saja orang berpikir, menafsirkan, tinggal prosesnya sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Perjalanan ini bukan ini tabu, tapi diatur, ada aturannya. Yang seperti kami sampaikan tadi ada pasal 7A maupun 7B. Kalau diterima di DPR, misalnya diputus DPR, itu akan kembali langsung ke MK sebagai representasi yudikatif. Setelah MK putus, MK pun pasti panjang, akan kembali ke MPR, dan di MPR pun akan dibahas minimal 3/4 daripada anggota DPR maupun DPD, dan diputuskan di 2/3-nya. Perjalanannya pasti panjang. Masih panjang. Apa? Panjang, bukan tabu, tapi panjang, diatur soal ini. Apakah ada preseden mungkin kasus dari negara lain ya? Di kita pernah terjadi. Pada sebelumnya era Presiden Gus Dur kan terjadi juga. Sebelumnya juga pada saat era Bung Karno kan juga terjadi. Jadi ini bukan hal yang tabu untuk kita bahas, orang berpikir soal itu. Karena memang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 7A maupun 7B. Berarti ini bukan luar biasa ya, karena tidak, udah pernah bukan sebenarnya. hal yang luar biasa, diatur. Tidak tabu berpikir hal ini, karena ada diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Gitu. Jadi mekanismenya juga panjang. Apa karena mekanisme yang panjang kemudian permasalahan ini juga cukup jarang untuk dibahas begitu, Pak Bara? Semua kembali kepada anggota DPR maupun partai politik. Nah, pandangannya perbuatan tercela maupun dianggap tidak mampu kan ini subjektif. Nah, kita kembalikan saja kepada DPR untuk menilai hal itu. Gitu. Apakah nantinya isu ini bisa mengganggu stabilitas pemerintahan saat ini, Bang? Redaksi memandang tidak. Karena ini bagian daripada kebebasan berekspresi. Ya biarkan saja hal ini, toh kan sudah diatur juga dalam undang-undang. Ada jelas aturannya, tata laksananya jelas, dan memang matematika politik kan berbeda dengan matematika yang sehari-hari 1 tambah 1 ya 2. Ini 1 tambah 1 ini ya, kalau kita bilang ya. Bisa 11. Jadi kita lihat saja apa yang DPR nanti bila sudah menerima surat itu dan sudah membaca, apakah membahasnya atau tidak. Gitu. Nah ini kan kalau tadi Andi Kumala mengganggu stabilitas negara, tapi kalau dari kasus Pak Jokowi sendiri apakah nanti bisa mengganggu Gibran atau seperti apa? Terkait ijazah bagaimana nih Pak Mara? Ya memang soal ijazah soal polemik ijazah Pak Jokowi ini kan seperti tidak bertepi dan tidak berujung. Tapi kita harus mengapresiasi apa yang respon dari Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya yang terus melakukan penelitian soal ini. Apalagi gelar perkara khusus juga sudah diinstruksikan supaya kasus ini lebih terang benderang begitu. Nah itu yang kita harapkan bahwa akan cepat selesai soal ini. Gitu. Tapi kan ini sebenarnya sudah banyak menghabiskan energi masyarakat menyoroti kasus ini, Bang Mara. Bagaimana redaksi kemudian menghadirkan? Energinya memang habis soal ini, tapi banyak juga yang suka gitu membahas ini. Banyak yang menunggu, banyak yang masih menonton, banyak yang menyimak. Tapi mungkin terkait pemakzulan Gibran, terkait polemik ijazah Jokowi, mungkin apa yang kedepannya harus dilakukan oleh redaksi menurut Pak Mara? Ya, redaksi melihat bahwa semua apa yang terjadi harus kita sikapi dengan bijaksana, dengan membuat keseimbangan seakurat mungkin. Seakurat itu yang paling penting ya Pak. Jangan kalau tadi kita bilang ya Andi Kumala saya bilang kalau kata saya jangan benci seseorang terlalu berlebihan. Kita nggak tahu, tiba-tiba sayang loh ujungnya. Iya, makanya harus akurat Anda. Harus akurat, harus berdasarkan data begitu, Andi Kumala. Mungkin ada pertanyaan Andi Kumala ke Pak Mara terakhir? Udah cukup, kita mau kasih pantun aja. Mungkin Philip mau kasih kan udah siap? Pantun dong. Pembukaannya biasa dari Pak Mara. Buah manggis, buah cururing. Buah cururing, oke. Andi Kumala yang manis? Selalu sumringah dong. Nyambungnya di mana ini? Baik, terima kasih Pak Mara untuk hari ini terkait pembahasan apa kata redaksi pemakzulan Gibran dan polemik ijazah Jokowi. Jadi kita berharap kedua kasus ini jangan sampai memecah belah bangsa, jangan sampai kalau tadi Andi Kumala bilang
menjaga ataupun menggoyangkan stabilitas negara kita. Terima kasih, Pak Mara. Terima kasih. Dan pemirsa, di segmen selanjutnya kami akan membahas bagaimana kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto yang isunya ke Brazil ini salah satunya membahas korban tewas di Gunung Rinjani. Siapa nih? Juliana Marins ya. Ya? Betul sekali. Iya. Pernah naik dulu saya. Pernah ke Rinjani ya, Bang? Pak Mara, tapi memang sebahaya itu ya Gunung Rinjani ya? Oke, medannya memang sulit. Kita akan bahas sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.